Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pengantar Sains Data bersama saya Muhammad Bintang Onaim. Yuk belajar. Baik, pada video kali ini masih sama dengan video sebelumnya, kita masih membahas latihan soal dari materi clustering khususnya untuk K-means dari mata kuliah pengantar Sains Data. Jadi sebelum kita masuk ke latihan soalnya, ada penjelasan sedikit terkait algoritma K-means. Clustering atau pengelompokan itu bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang sama, sedemikian sehingga objek-objek dalam sebuah cluster serupa satu sama lain dan objek antar clusternya itu berbeda. Salah satu algoritma clustering yang paling populer adalah K-means clustering karena memang sederhana digunakan. Untuk algoritma K-means sendiri, itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama itu menentukan jumlah cluster yang ingin didapat. Jadi disebut sebagai K. Kemudian dilanjutkan dengan pilih sembarang titik observasi untuk dijadikan titik pusat klaster awal pada setiap klaster. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung jarak setiap observasi ke masing-masing sentroid. Sentroid ini adalah maksudnya titik pusat klasternya. Setelah itu baru kita distribusikan setiap titik observasi ke dalam klaster yang memiliki jarak terkecil. Jadi kita pilih yang paling dekat dengan observasinya, berarti observasi tersebut masuk ke klasternya. Kelima, hitung kembali sentroid pada setiap cluster. Jadi setelah setiap cluster ini punya anggotanya, dihitung lagi di cluster tersebut sentroid itu tuh berubah atau enggak. Nah, cara menghitung cluster sentroidnya itu adalah dengan menghitung rata-rata. Yang keenam, hitung jarak setiap observasi ke masing-masing sentroid baru. Ketujuh, distribusikan setiap titik observasi ke dalam cluster yang memiliki jarak terkecil. Nah, tahap kelima sampai ketujuh ini akan selalu diulangi sampai tidak terjadi perpindahan titik observasi dari satu klaster ke klaster lainnya. Jadi ini adalah proses looping sampai mencapai tidak adanya perpindahan observasi lagi antar klaster. Baik, kita masuk ke studi kasus. Di sini diberikan data sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita diminta untuk menunjukkan 3 iterasi dari algoritma K-means dengan inisialisasi seed 1,2. 1 dan 2. Tentukan anggota masing-masing klasternya. Jadi, kita akan melakukan 3 kali iterasi untuk algoritma K-means ini. Pertama, iterasi pertama, kita akan melakukan 3 kali iterasi. Nah, untuk iterasi yang pertama, sesuai pada soal, kita memilih titik observasi 1 dan 2 sebagai sentroidnya. Nah, kita hitung nih jarak masing-masing titik observasi ke sentroidnya. Untuk titik observasi yang satu, jarak sentroidnya yang ke satu itu kan 1, jadi 1 dikurang 1 itu 0. Untuk 1 ke jarak sentroid yang kedua, yaitu 2, itu 1 kurang 2 sama dengan 1. Ini ada tanda mutlaknya, jadi nggak perlu dibawa tanda negatif. Jadi karena jaraknya yang lebih kecil, yaitu yang 0, maka kita masukkan dia ke klaster 1 atau C1. Lakukan juga hal yang sama ke titik observasi yang kedua, yaitu angka 2. Ketika dia jaraknya dihitung ke sentroid 1 itu nilainya 1 karena kan 2 kurang 1 itu 1 ya. Sedangkan untuk 2 ke jarak sentroid kedua itu 2 berarti 0. Maka yang lebih dekat adalah jarak ke sentroid kedua. Maka dia dimasukkan ke klaster yang kedua. Selanjutnya untuk yang titik observasi ketiga yaitu 3 ke jarak sentroid ke 1 itu 3 dikurang 1 2. Kemudian untuk jarak ke sentroid keduanya itu 3 dikurang 2 1. Maka yang lebih dekat adalah si satu ini atau jaraknya yang satu ini. Berarti dia dimasukkan ke klaster yang kedua. Lanjut yang keempat, 4 dikurang 1 itu 3, 4 dikurang 2 itu 2. Maka yang lebih dekat adalah jarak ke sentroid kedua. Dimasukkan ke klaster kedua. 5 dikurang 1 juga 4, 5 dikurang 2 adalah 3. Berarti yang lebih dekat adalah jarak ke sentroid kedua, maka masuk ke klaster kedua. Kemudian 6 itu masuk kita hitung jaraknya ke sentroid pertama itu jadinya 5 jaraknya. Kemudian untuk ke sentroid kedua jaraknya adalah 4. Maka yang lebih dekat adalah jarak ke sentroid kedua. Dimasukkan ke klaster kedua. Kemudian untuk 7 itu jarak ke sentroid satunya itu adalah 6. Jarak ke sentroid keduanya adalah 5.
Jadi dimasukkan ke klaster kedua. 8, jarak ke sentroid satunya itu adalah 7, jarak ke sentroid keduanya adalah 6, maka dimasukkan ke klaster kedua. 9, jarak ke sentroid ke satunya adalah 8, dan jarak ke sentroid keduanya adalah 7, maka 9 dimasukkan ke klaster kedua. Terakhir, 10, jarak ke sentroid satunya adalah 9, dan jarak ke sentroid keduanya adalah 8, maka 10 dimasukkan ke klaster kedua. Jadi hasil dari iterasi pertama, klaster 1 memiliki satu anggota yaitu si titik observasi 1. Kemudian klaster kedua itu memiliki 9 anggota yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah ini kita lanjutkan ke iterasi kedua. Tapi sebelum kita menghitung jaraknya, kita perlu menghitung sentroid baru dari tiap klasternya. Untuk sentroid dari klaster pertama kita sebut sebagai M1 karena anggotanya cuma ada satu, yaitu si satu itu sendiri, maka satu dibagi satu sama dengan satu. Sedangkan untuk M2 itu total eh, anggotanya adalah 9, maka kita jumlahkan dulu dari 2 tambah 3 tambah 4 sampai 10, itu dibagi 9 sama dengan 6. Maka sentroid yang baru untuk eh, klaster 1 itu 1, dan sentroid untuk klaster 2 itu 6. Kita hitung lagi jarak tiap titik observasi ke sentroidnya. Untuk satu, kita jarak dengan sentroid satunya atau di sini adalah satu itu 0. Kemudian untuk titik observasi satu ke sentroid kedua yang merupakan 6, berarti 1 dikurang 6 itu sama dengan 5. Ada tanda mutlaknya. Otomatis karena yang lebih kecil adalah yang 0, maka kita masukkan 1 ke klaster 1. Kemudian lanjut ke titik observasi kedua. 2, jarak ke sentroid pertamanya itu adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sedangkan 2, jarak sentroid ke keduanya berarti 2 dikurang 6 sama dengan 4. Ada tanda mutlaknya. Jadi otomatis 2 dimasukkan ke klaster pertama karena memang jaraknya lebih dekat ke sentroid pertama. Kemudian untuk titik observasi ketiga, jarak sentroid ke satunya itu adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jarak ke sentroid keduanya adalah 3 dikurang 6 sama dengan 3. Jadi karena lebih dekat ke jarak sentroid, lebih dekat jaraknya ke sentroid pertama, 3 dimasukkan ke klaster 1. Kemudian hal tersebut dilakukan untuk selanjutnya sampai titik observasi ke-10. Jadi 10, jarak sentroid ke satunya adalah 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian untuk jarak ke sentroid keduanya 10 dikurang 6 sama dengan 4. Karena yang lebih dekat adalah jarak ke sentroid kedua, maka 10 dimasukkan ke klaster kedua. Hasilnya dari iterasi kedua ini, C1 atau klaster 1 itu memiliki 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk klaster kedua, dia memiliki 7 anggota, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir, untuk iterasi ketiga, kita hitung dulu sentroid yang barunya untuk masing-masing klaster. Untuk klaster pertama, karena ada 3 anggota, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3. Itu sama dengan 2. Sedangkan untuk klaster kedua, sentroidnya itu berarti 4 ditambah 5 ditambah 7 tambah 6, dan seterusnya sampai 10 dibagi 7 sama dengan 7. Artinya, sentroid pertama itu 2 dan sentroid kedua itu adalah 7. Kemudian kita hitung lagi titik observasi, masing-masing titik observasi ke sentroidnya. Itu untuk titik observasi pertama, jarak sentroid pertama itu 1 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian untuk titik observasi pertama, jaraknya dengan sentroid kedua adalah 1 dikurang 7 sama dengan 6. Jadi karena lebih dekat ke sentroid pertama, maka 1 dimasukkan ke klaster 1. 2 juga dilakukan hal sama, jadi dia masuknya ke klaster 1. 3 juga dilakukan hal sama, maka dia masuk ke klaster 1. 4 dilakukan hal sama, maka dia juga masuk ke klaster 1. Untuk 5, jarak ke sentroid pertamanya adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3, dan jarak ke sentroid keduanya 5 dikurang 7 sama dengan 2. Artinya, 5 ini lebih dekat ke
sentroid kedua, maka 5 dimasukkan ke klaster kedua. Dan hal tersebut dilakukan untuk setiap titik observasi sampai yang terakhir yaitu 10. 10 jaraknya ke sentroid pertama itu 10 dikurang 2 sama dengan 8. 10 jarak sentroidnya yang kedua itu 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi karena lebih dekat yang jarak ke sentroid kedua, maka 10 dimasukkan ke klaster kedua. Hasilnya, pada iterasi ketiga ini, klaster 1 memiliki 4 anggota, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk klaster 2 memiliki 6 anggota, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kesimpulannya, dengan dilakukan algoritma K-means clustering sebanyak 3 iterasi, didapat anggota klaster 1 yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan anggota klaster kedua yaitu 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.